Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Dan sekarang kita lengkap karena kita sudah masuk ke week 1 di season 2020. Akhirnya ya. Akhirnya selama 17 minggu ke depan sampai akhir Desember atau awal Januari, walaupun lagi pandemi gini, kita nonton football setiap hari Jumat, Senin, Selasa. Mungkin nanti ada hari Minggu tergantung schedule ya. Nah, tapi nanti lihat aja ntar. Nah, balik lagi sama gue Fadil. Sebelum kita mulai, ini balik lagi nih sebelah, kalau di sini sebelah kanan gue ya. Nih sebelah kanan gue ada Fadil Ohio, balik lagi. Halo Fadil Ohio. Welcome back. Nah, terus di bawah gua ada yang pasti ini ya yang sering kalian lihat, dan tadi gue baca komen ada yang ini ya, ada yang ngasih kredit gitu ya. Wah, ini analisisnya keren nih. Ada Nuha. Halo, yes. Nah, sama di sebelahnya Nuha balik lagi sama Oka. Nah, jadi hello everyone. Kita bakal bahas ini podcast mingguan yang harus kalian tonton, wajib kalau bisa sih, apalagi kalian fans NFL di seluruh Indonesia. Tapi sebelum gua mulai lagi, gua dan kita semua terima kasih banget buat Mola TV. Thank you banget udah nayangin NFL di Indonesia. Berarti ini udah ada progres bahwa ya sebenarnya NFL tuh bukan olahraga minoritas sih ya. Sebenarnya NFL banyak yang nonton, cuman ya maklum lah ya, nyari temen kan susah ya. Apalagi lagi pandemi gini. Nah, sekarang Mola udah menyajikan NFL buat kita semua. Nah, jadi jangan lupa nontonnya di Mola TV ya. Kalau mau cerain bisanya di ini NFL Game Pass. Nah, jadi gini, karena Mola udah nayangin NFL di Mola, nah mulai sekarang kan kalau kalian ngikutin podcast kita dari tahun kemarin kan pasti pada nyadar, ya kan weekly review kita kan selalu semua match ya, sampai sejam gitu kan. Nah, ini mulai sekarang karena ada 6-5 match yang ditayangin Mola, kita bakal bahas yang ditayangin sama Mola aja ya. Yang gak ditayangin kita quick update aja. Nah, yang ditayangin karena kalian nonton kita breakdown lebih detail. Oke? Para netizen? Oke. Nah, jadi kita mulai aja nih buat weekly review yang pertama di week 1 perdana di NFL Fans Indonesia. Yang pertama ini gue bakal quick update dulu ya buat semua skor-skor yang gak ditayangin sama Mola ya. Yang pertama ini Browns versus ada fans Browns. Aduh. Ini kalau lihat mungkin agak-agak nge-freeze tapi nggak apa-apa. Browns versus Ravens. Brownsnya dibantai 38-6, ya ampun. Nih deal. Coba deal. Quick aja deal. Kenapa dia bisa 38-6 ya deal? Quick aja. Ayo, kualifikasi. Nah, coba deal. Aduh. Baker is a bust kah? Gitu aja sih, kelihatan nggak siap memulai season dengan benar, kelihatan out of rhythm ya. Bakernya nggak kelihatan nyaman melakukan ngontrol offense-nya, dan memang seperti kata Stefanski di post game conference, kredit buat Ravens yang memang mainnya bagus banget. Offensively mereka mainnya rapi, dan defensively mereka bisa ngasih coverage yang menyulitkan. Meski kerasa banget Mayfield ada beberapa throw yang gue rasa miss gitu. Harusnya dia bisa perform lebih baik daripada itu, tapi ya given all circumstances ya memang level Browns sekarang masih ya segitu-segitu aja gitu. Ya, masih belum bisa saingan sama Ravens yang tahun kemarin contender dan belum bisa slow down Lamar yang tahun kemarin notably MVP. Jadi ya masuk akal lah. Mengecewakan tapi ya it is what it is. Oke. Nah, next Jets versus Bills, yang menang Bills 27-17. Ini gue update skornya dari ini ya, kalau di website nfl.com/scores ini ada fact-nya. Josh Allen itu jadi QB pertama dalam
QB pertama di Bills yang lempar 300 plus yards sejak week 16 tahun 2016 loh. Buset dah. Pertama kali loh nih 300 plus passing yards. Terus next ini Raiders versus Panthers yang menang Raiders 34-30. Josh Jacobs kemarin 3 touchdown loh. Wow. Jadi gimana nih? Masih pada setuju Josh Jacobs snap Rookie of the Year kemarin? Yang salah Josh Jacobs tapi yang menang si Kyler Murray gimana? Salah satu aja. Nggak terlalu surprising sih sebenarnya pas call decision-nya. Cuman ya mungkin ada yang merasa bahwa kalau Josh Jacobs itu lebih berpengaruh sama Raiders ketimbang Kyler Murray kepada Cardinals. Tapi ya both are destined to be in the breakout season sih musim ini. Oke. Nah, next ini Bears lawan Lions yang menang Bears. Trubisky. Nah, ini Trubisky QB idola kita semua. Tapi Trubisky ini loh. Trubisky ini 3 plus passing touchdown dalam 4 straight games lawan Lions loh. Nah, lumayan tuh. Masih ada positifnya loh dari Trubisky. Next. Nah, ini yang mungkin di luar ekspektasi orang nih. Jaguars menang 27-20 lawan Colts. Minshew yang passingnya dari 20 kali lempar cuma 1 yang incomplete loh. Iya, 19 kali masuk. Lebih banyak TD dibandingkan lebih banyak TD daripada incomplete. Nah, coba deh Noah. No, gimana no menurut lo? Nih gimana? Nih Jaguars wow, mengejutkan ya. Bisa ya walaupun skornya 27-20 tapi cuman kan orang pada ekspektasi Jaguars yang udah banyak buang pemain. Wah, bisa menangnya gini. Minshew-nya wah, gokil sih mainnya. Gimana menurut lo? Ya, kalau menurut gue sih ini kayak proving people wrong gitu loh. Ini loh Jaguars walaupun ditinggal banyak orang, ditinggal Ramsey, ditinggal AJ Bouye, ditinggal Ngakwe, bahkan yang terakhir sampai ditinggal Leonard Fournette pun, Jaguars pun masih bisa mengambil kemenangan gitu loh dengan quarterback-nya Gardner Minshew. Ya emang sih masih banyak yang meremehkan Gardner Minshew sebagai quarterback satunya Jaguars, tapi lihat aja match-nya kemarin 19-20. Ya itu udah menjadi statement sebenarnya buat Jaguars itu sendiri. Oke. Next, ini mungkin pertandingan yang sangat seru ya. Packers lawan Vikings yang menang Packers 43-34. Wow, tinggi banget ya scoringnya. Ini Davante Adams kemarin bikin 14 kali nangkep. Ini menyamai single game franchise recordnya Packers. Nah, terus gini, ntar kalau lu main Twitter dan lu misalnya bener-bener tahu NFL, lu pasti tahu nama Twitternya Scorigami. Nah, yang tahu Scorigami ini kemarin itu akhirnya ada skor yang bisa di-celebrate karena kemarin itu skornya Packers lawan Vikings 43-34 itu skor pertama kali dalam sejarah NFL dan ini skor unik ke 1055. Skor unik ini dalam sejarah NFL history. Jadi kalau lu mau seru-seruan nih sama skor-skor gitu, nih lu follow @NFL_Scorigami deh. Lu follow deh. Itu kalau misalnya Scorigami gila langsung retweet sama likes-nya reply-nya rame banget. Nah, next. Nah, ini nih. Ini sebuah tim yang tidak punya nama tim. Menang comeback dari 17-0 jadi 27-17 ini WFT nih. Aduh, WFT apa? WFH kali ini. Nah, WFT yang ketinggalan 17-0 tahu-tahu di comeback 27-17 nih. Peyton Barber yang seharusnya mungkin orang pada expect-nya Leonard Fournette yang start ya. Ternyata Peyton Barber bikin 2 rushing touchdown loh kemarin. Nah, ini gimana nih? Nah ini gimana nih WFT nih prediksi nih Fadil Hoyo deh gimana Fadil Hoyo WFT menurut lu gimana nih tadi malam sama prediksinya? Kaget sih bisa menang gitu. Kita nggak ngelihat WFT sebagai yang apa ya yang exactly powerhouse dan kalau lihat dari kasaran kita ngelihat kayak Eagles ya sudah well established gitu. Wentz mainnya jelek banget dan ya kalau mau cari alasan banyak banget pemainnya yang injury sih. Ya, memang oleh-olehnya udah habis semua gitu terus baru mereka kalau nggak salah ada
shuffling along the offensive line ya. Jadi kayak ada mas dulunya main di satu posisi, dipindahin posisi yang lainnya, which is always not a good thing gitu ya. Bukan hal yang bagus di posisi offensive line. Dan kalau mereka beneran harus bergantung sama Jalen Reagor, rookie yang baru masuk, itu kayaknya cukup berat gitu. Maksudnya apa beneran nggak ada pemain lain gitu sampai harus bergantung sama Reagor sebagai receiver. Jadi ya injury play a part, tapi harus diakuin Eagles terutama Wentz mainnya jelek banget. Oke. Nah, next ini kekalahan yang menurut gue sangat disayangkan ya, karena ini debutnya Joe Burrow yang di detik-detik terakhir mau touchdown, tiba-tiba katanya OPI AJ Green, terus field goal nggak masuk, kickernya encok abis itu. tapi gue sih itu encok beneran sih. Masa nendang langsung pura-pura encok kayak kayak orang ini aja disalahin terus alasannya apa gitu. Nah, tapi kalau ngelihat dari debutnya Joe Burrow gimana nih menurut Oka? Apakah meyakinkan apa gimana menurut? So far sih ya as expected from rookie ya, dia masih ada sedikit ya beberapa error sedikit dari dia, cuman nggak terlalu fatal. Mungkin juga nggak kebantu juga dengan Joe Mixon tadi sempat fumble yang pertama kalinya sepanjang dia di dalam NFL. Dan ini sebenarnya game yang winnable juga sih buat Bengals, cuman ya namanya juga Bengals being Bengals ya. Selalu ada cara mereka untuk kalah. Dan ya untuk match pertama sih nggak not bad lah. Cuman ya kita lihat aja ntar beberapa pekan ke depan. Oke, nah ini fact-nya Chargers 3-0 dalam sejarah versus Bengals di week 1 ya, khusus week 1. Next, ini upset alert ini. Ini Cardinals yang ngalahin juara bertahan NFC West 49ers 24-20. Nah, gimana menurut lo performance-nya Kyler Murray dan DeAndre Hopkins yang kemarin ibaratnya new uniform same DeAndre Hopkins, gimana menurut lo? Iya. Ya, ini of course sih memang major improvement lah buat Kyler Murray, dan permainannya kemarin dia juga ya terlihat cukup impresif lah buat kayak di sophomore season-nya dia juga rushing yard-nya juga lumayan, dan DeAndre Hopkins pun dia menjadi target favoritnya Kyler Murray sekarang. Kalau nggak salah sih dari 16 kali 14 kali lemparan Kyler Murray itu ke arah DeAndre Hopkins. Dari 14 dari semua lemparannya Kyler Murray, 14-nya ke arah DeAndre Hopkins. Berarti ya memang ini bakal jadi new threat duo antara quarterback sama wide receiver di NFC West. Oke. Nah, berarti itu pertandingan yang ini ya, quick update yang nggak ditayangin Mola. Sekarang kita fokus ke yang ditayangin Mola. Pertama, kick off pas hari Jumat kemarin, Chiefs lawan Texans tim jagoannya Oka. Mukanya langsung berubah tuh tiba-tiba. Nah, iya. Kalau gue kasih tahu statsnya kan skornya menang Chiefs 34-20 ya. Chiefs Patrick Mahomes 32 kali lempar, 24 komplit, 211 touchdown, 211 passing yard, 3 touchdown, gila 211 touchdown. 211 passing yard, 3 touchdown. Nah, yang mengejutkan ini baca gitu ya, Clyde Edwards-Helaire 138 rushing yard, 1 touchdown. Terus yang nangkep touchdownnya Mahomes nih Watkins, Kelsey sama Hill. Terus defense-nya bikin 1,5, 2,5, 3,5, 4 sack. Nah, terus kalau di Texans-nya sendiri, Watson 32 kali lempar, 20 komplit, 253 passing yard, 1 touchdown, 1 interception. David Johnson yang kemarin bikin touchdown perdana di ini NFL, bukan touchdown di Cardinals ya, maksudnya touchdown pembuka NFL ya di 2020, 77 rushing yard, 1 touchdown. Kalau receivingnya paling banyak Will Fuller 112 receiving yards,
defense-nya cuman bikin 1 sack aja, sama kickingnya nggak masuk 1. Nah, kita tanya yang kalah dulu. Kak, gimana Kak? Bete dia. Kalian puas ya? Gimana? Nggak apa-apa. Jadi setelah gue lihat waktu Texans lawan Chiefs kemarin, kelemahan paling utama masih sama dengan musim-musim yang lalu, masih di offensive line. Di offensive line, terutama di bagian kanan ya. Di bagian kanan offensive line Texans itu ada Titus Howard yang dia second year musim ini, dan Zach Fulton. Dan itu mereka lawan Chiefs-nya itu di bagian, berarti mereka bagian kiri kalau Chiefs-nya. Berarti bagian Chiefs-nya itu adalah mereka ngelawan Chris Jones sama Frank Clark yang mereka adalah Pro Bowl. Mereka Pro Bowler dan ya lawannya susah banget, dan emang expected mereka juga kesulitan ngelawan mereka berdua, ya bobol terus dari bagian situ, dan Watson jadi kesulitan untuk coba improve permainan. Jadi makanya setelah mereka touchdown pertama lawan yang David Johnson itu, mereka langsung kebobolan sekitar 27 poin unanswered ya. 27 unanswered poin, dan ya baru bisa ngejar ya pas udah garbage time. Dan ya mau gimana lagi, memang performanya lagi nggak bagus kalau untuk bagian offensive line-nya. Oke. Kalau lagi gimana menurut lo? Nah, sorry. Mungkin gua konteksnya biar lebih fokus ya. Menurut lo, biar lebih enak bahasnya, menurut lo apakah kalau Mahomes kan dengan bayaran segitu ya, lo lihat kan performanya kayak gitu kan ya. Oke. Watson dengan bayaran segitu, menurut lo gimana performanya? Kalau dibandingin sama bayaran, ya nggak bisa ngambil sampel size satu ya, pertandingan menurut gua. Watson adalah capable, maksudnya sebagai quarterback dia lebih dari capable, dan gua rasa untuk untuk bayaran segitu layak. Gitu. Ya, apa yang dia dapatkan itu ya dia top 5, top 7 quarterback lah in the league. Dan dia masih muda gitu ya. Prime years-nya masih ahead of him. Yang gue rasa untuk soal bayaran. Untuk soal pertandingan sendiri, sebenarnya gue rasa Watson mainnya gak jelek gitu. Kalau dilihat dari average release time, bola keluar dari tangan dia, gak lama gitu, 2,6 second aja, dan itu di bawah rata-rata NFL. Dan pressure-nya tetap masuk. Emang OL-nya bapuk banget. Sebenarnya bolanya udah dikeluarin cepet, tapi tetap tembus. Tetap tembus gitu, tetap mengeganggu ritme dari offense ya, dan wide receiver-nya juga nggak ngebantu gitu, drop beberapa kali, terus ya nggak dapet gitu ritmenya as a team. Yang gue rasa perlu apresiasi run game-nya Texans ya, gue rasa bagus performanya. Si Titus Howard-nya itu meskipun dia kewalahan nge-handle passing game, artinya brutal bet lah, pass rush tuh kayak susah bet ngeblok DL-nya. Tapi di run game ya, bisa dilihat bisa kebuka jalan gitu. Jadi sebenarnya agak dilematis juga ya buat Bill O'Brien. Gue rasa kalau run game mereka bagus oke lah, tapi itu artinya mereka meninggalin investasi mereka di di quarterback dan di receiver mereka yang banyak yang downfield-nya bagus gitu kan. Jadi ya sulit lah. Oke. No, gimana menurut lo? Gue konteks. Gue sekarang ini ya. Kan kalau kalian tahu kan, wah ini kan rookie analis ya. Gue mau tahu analisis itu terhadap Clyde Edwards-Helaire. Yang kalau gue baca di NFL Versindo, dia katanya, wih kayak Ice Shield. Wow, mainnya kayak Ice Shield. Nah, menurut lu gimana? Gimana? Tentunya ini ya, maksudnya as expected as he perform di LSU ya, dengan footwork-nya dia yang dia tunjukkan selama main kemarin. Itu memang udah menunjukkan kalau dia tuh bakal menjadi running back yang bakal bermanfaat buat Chief. Emang dia bukan running back yang paling bagus di rookie class 2020. Cuman Clyde Edwards-Helaire ini menjadi salah satu running back yang paling cocok dengan skemanya Chief. Dan Clyde Edwards-Helaire memang cocok banget buat masuk di skemanya Chief yang kita tahu memang heavy
heavy passing, dan sometimes mereka kalau misalnya udah buntu, mereka bakal main rushing, dan memang dia cocok di situ. Dan statsnya dia kan ini ya 138 yard, terus rushingnya 25 yard, terus 1 touchdown. Itu untuk ukuran rookie, ya yang rookie di awal, apalagi ini match perdana ya, match kick off, itu udah luar biasa bagus. Dan dia menyamai rekornya Saquon Barkley juga. Ya, as expected lah sebenarnya. Oke. Nah, tapi gue mau dari Fadiloyo. Kalau menurut tuh, Dil, Clyde Edwards-Helaire bisa bagus gini, apakah dengan support OL Chiefs yang mungkin salah satu mungkin underrated kali ya. Nah, atau apakah kalau gue baca nih ya, katanya Chiefs ini kemarin rushing sama passingnya itu agak seimbang loh. Gak heavy passing, gak heavy rushing ya. Kalau menurut gimana? Apakah karena skema permainan yang berubah atau memang OL-nya yang bagus itu? Kalau menurut dia? Kalau menurut gua skemanya dominan ya. Kemarin tuh ada triknya siapa ya? Antara Ben Baldwin atau orang NGS, Next Gen Stat-nya dari NFL tuh, mereka ngeluarin fakta bahwa semua rush-nya CEH, Edwards-Helaire itu ada di posisi yang bagus. Artinya ketika bolanya dikasihin ke dia atau ketika Chief memilih untuk nge-run bolanya, mereka tuh milih situasi yang bagus. Mereka run dengan 11 personnel, dengan 3 wide receiver biasanya kan. Dan hanya satu aja. Biasanya box count-nya kecil. Artinya biasanya karena tim yang ngelawan Chief itu suka takut dengan dengan Tyreek Hill dan Travis Kelce di tengah gitu, mereka biasanya pakai two high safety, dan itu kelihatan di kemarin gitu. Jadi Edwards-Helaire dapet carry yang enak-enak gitu, nggak susah gitu kan. Kayak kalau ngelihat David Johnson kan ngelihatnya kayaknya selalu ribut gitu, nggak usah di tengah gitu. Ya gitu. Nah sementara Edwards-Helaire gua rasa dapet kesempatan yang enak aja gitu, lebih spread sets, lebih open gitu, dan menurut gue skill setnya pas, karena kalau mau diajak main passing juga dia bisa gitu. Jadi nggak kelihatan jelas-jelas Chief dari awal ini mau running nih, nggak ada tendensi yang jelas buat defense yang lihat gitu. Nggak bisa dibaca. Jadi gue rasa Edwards-Helaire bagus, maksudnya dia nggak jelek mainnya kita bisa bilang dia mainnya bagus, tapi mostly production dia datang dari well scheme offense dari Chief. Oke. Berarti terakhir nih, Kak, kalau dari musim kemarin kan sempat disorot ini offensive coordinator-nya Chiefs, Eric Bieniemy kan, katanya nih pelatih ini memang ada potensi buat jadi head coach. Kalau misalnya misalnya what if ya, kan sebenarnya emang what if itu kan memang tidak mungkin, tapi sebenarnya topik yang sangat menarik kalau bahas what if ya. Kalau misalnya Eric Bieniemy keluar dari Chiefs, menurut tim mana yang cocok? Bieniemy ini berarti dia masih belum proven in terms of dia ngerancang pass offense ya. Walaupun dia udah ada Watson, tapi sempat ada sedikit kesulitan juga, terutama ketika ngelawan tim-tim yang sering pakai yang defense-nya cukup bagus kayak Broncos waktu musim lalu, terus habis itu juga Jaguars waktu masih ada Jalen Ramsey. Jadi untuk ukuran kapan dia bisa di-hire ya, dia mungkin bisa dia pergi tahun depan, dan tim yang mungkin bakal nge-hire ya tim-tim yang kemungkinan head coach-nya mungkin bakal di-fire tahun depan, kayak let's say Falcons, atau mungkin Lions, atau mungkin tim-tim lain yang mungkin tiba-tiba rekornya turun jauh. Ya kita lihat aja sih sebenarnya. Tapi gue lihat sih ya, kalau misalkan trennya masih sama kayak sekarang, mungkin dia bakal jadi the next head coach buat Texans. Oke. Berarti itu tadi analisisnya buat match ini ya, buat match Chiefs versus Texans. Kalau gue kasih tim statsnya dulu, ini totalnya sebenarnya cuma beda dikit. Texans 360 total, Chiefs 369 total passing yards.
Tapi ini yang beda Houston Texans allowed sack-nya 4. Jauh. Dan time Karena of possession-nya ini Chiefs 34 menit 47 detik, Texans 25 menit 13 detik, dan penaltinya Chiefs cuma 1 loh sepanjang match. Berarti disiplin banget. Texans sayangnya 5 penalti. Jadi itu buat pembahasan match pertama yang hari Jumat. Nah, next kita bakal bahas match di hari Senin. Ada 3 yang kita bahas. Kan tadi kan sebenarnya gue tadi sebelumnya bilang kita bahas 6 match mola, cuman gue tambahin 1 bonus karena ini matchnya yang sangat spesial, hype-nya tinggi, tapi walaupun gak ditayangin, cuman masih ada alternatif buat nonton. Jadi sebelum kita match, kita nonton dulu pesan-pesan yang berikut ini ya. Ya, balik lagi di podcast kita setelah tadi nge-review match di hari Jumat. Sekarang kita lanjut di match hari Senin, ada 3. Sebenarnya kan ada 2 ya yang ditayangin hari Senin, cuman gue mau tambahin 1 tapi nanti aja ya. Nah, ini kita mau bahas yang pertama. Nah, ini tim yang ditinggalkan oleh si Kambiang nih. Aduh, tapi untungnya menang. Untung aja menang. Untungnya menang ya. Iya, untung aja menang. Nih, jadi karena menang ini para fansnya langsung move on. Siapa tuh dia? Kok gue udah gak kenal ya. Biasanya gitu kalau rasa baru. Biasa kalau lu pain mantan emang suka gitu. So tiba-tiba lu panter kok kalau kangen gue mau dia. Kebiasaan emang. Nah, nih Patriots lawan Dolphins yang menang Patriots 21-11. Ini statsnya Cam Newton 19 kali lempar, complete 15, 155 passing yards, gak bikin touchdown. Cuman kemarin Cam Newton bikin 2 rushing touchdown, 75 rushing yards. Berarti ini ya, Cam Newton ibaratnya jadi vintage Cam Newton ya. Kayak zaman-zaman dia di Panthers. Ya, kayak Cam Newton yang kita tahu aja. Nah, terus receivingnya Edelman 5 kali nangkap, 57 receiving yards. Lalu interceptionnya Stephon Gilmore bikin interception lagi, mungkin bakal mungkin bisa streak defensive player of the year ya. Jadi defense Patriots bikin 3 interception yang bikin Stephon Gilmore, Adrian Phillips sama JC Jackson. Terus defense-nya cuman bikin 1 sack. Lalu Stephon Gilmore juga bikin 5 total tackle, tapi field goal-nya gak masuk 1. 0 dari 1. Nah, Dolphins, Ryan Fitzpatrick 30 kali lempar, 20 complete, 191 passing yards, 3 interception. Terus receivingnya Devante Parker 4 kali nangkap, 47 receiving yards. Lalu Fitzpatrick pas di tackle kena 1 fumble. Defense-nya bikin 2 kali sack. Tapi tackle for loss-nya lumayan sih ya. 1, 2, 4, 5, 6 kali tackle for loss. Cuman ya kalah. Nah, gimana nih, Kak? Kalau lu lihat nih, Cam Newton, apakah Cam Newton reborn apa ya he is who he is gitu loh? Dengan ya kalau lu tahu kan Instagramnya tulisannya ya lu lihat pusing kan lu baca lu pusing. Cuman kayak ya Cam Newton punya bahasa sendiri gitu ya. Iya, he is who he is. Jadi ya kalau lu komplain ya udah biarin aja. Ya dia maunya kayak gitu ngikut aja jadinya. Tapi gimana menurut lu? Kak, Cam Newton di performa week 1 kemarin. Ya kalau dibilang return sih ya kita belum bisa nilai sampai beberapa pekan sih ya. Jadi tergantung dari performanya selama mungkin ya kita lihat 4 pekan deh ya. Kita lihat 4 pekan dia bisa pertahan performa kayak gini atau enggak. Cuman yang mungkin agak yang bakal sedikit dinotis adalah Patriots ini 2020 bakal ke offense yang belum pernah mereka punya sejak mungkin ya eranya Bill Parcells berarti tahun 90-an. Dimana dulu Patriots pas masih Drew Bledsoe sama ya kita tahu The Kambiang. Ya mereka mereka bisa lebih banyak untuk tipe-tipe short pass dan juga West Coast kan. Sekarang berarti dengan adanya Cam Newton ya rasa offense-nya tuh bakal beda banget, terutama Cam Newton ya yang kita tahu adalah dual threat quarterback. Jadi mungkin dia nggak akan terlalu banyak untuk passing dan lebih banyak untuk kontrol bola
selama mungkin supaya ya offense-nya tim lawan nggak masuk, dan juga bakal lebih banyak untuk ground game-nya akan lebih meningkat sih kalau menurut gue dengan pekan ini, walaupun masih kita lihat lawannya masih Miami Dolphins yang mungkin masih dalam tahap rebuilding. Cuman ya ini adalah a little bit of glimpse of hope buat fans Patriots sana yang banyak banget tuh di OC. Jadi ya optimis aja kalau Cam Newton tuh bisa jadi penggantinya, ya kalian tahu siapa ya. Oke. Nah, kalau Dil, kalau menurut tuh dari Dolphins gimana nih? Kan defensive back-nya kan top 5 highest paid cornerback nih. Nggak top 5 juga sih, mungkin ada yang turun dikit, tapi top 10 lah, top 10. Ada Byron Jones. Siapa? Sorry? Byron Jones ya, Xavier Howard. Byron Jones sama Xavier Howard. Gimana Dil nih? Defensive back-nya Dolphins kenapa? Apakah mungkin game plan-nya salah? Ternyata Cam Newton-nya sering lari apa gimana nih? Tata Fadilnya out. Tapi enggak apa. Mungkin sambil nunggu ke Nuha dulu, Nuha. Tapi kalau dari lu, Cam Newton yang sering lari, apakah injury risk-nya terlalu dipaksakan apa gimana menurut lu? Well, injury risk itu sebenarnya kita nggak tahu ya itu bagaimana nanti. Cuman reaksi awal ketika gue nonton Patriots itu, buset ini quarterback Patriots bisa lari sekarang. Itu reaksi awal pertama gue loh. Karena jujur aja gue juga kaget sih ngeliat, maksudnya dengan datangnya Cam Newton ke Patriots itu menambah ability baru di offensive scheme-nya Patriots. Udah jelas itu. Dengan Cam Newton yang dual threat quarterback yang jadi bisa ngebuka sistem yang selama ini sama Patriots gak pernah dijalanin, yaitu dengan main rushing quarterback. Itu memang salah satu yang bakal mengejutkan di tahun ini sih. Dan gue rasa ya dengan gue ngelihat dari match-nya Cam Newton, sekarang dia nggak trying too hard lagi buat rushing. Trying too hard di sini maksudnya, jadi kan selama dia lepas dari pocket lari gitu kan, biasanya kan dia langsung nubruk aja tuh. Nah kalau sekarang dia tuh mainnya langsung slide. Jadi ya dia lari, kalau misalnya ada linebacker atau defensive yang lagi mau coba ngehit dia sekarang mainnya sliding. Jadi buat ya secara langsung memproteksi diri dia sendiri untuk bermain lebih aman, lebih dewasa juga dalam main rushing dan menghindari cedera sih. Jadi ada sedikit kedewasaan bermain lah dari Cam Newton sekarang di Patriots kalau menurut gue. Oke. Berarti kalau ini Fadil Ohio apakah sudah join lagi? Fadil Ohio? Belum ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kalau dari lo, Kak. Tapi kalau Cam Newton kebanyakan lari gini, ini bakal ngefek jelek banget nggak ke receiving corps-nya Patriots? Kalau dari track record-nya dia di Carolina Panthers ya berarti mungkin akan ada pengurangan di bagian produksinya untuk wide receiver. Terutama karena dia mungkin nggak akan lempar kayak Tom Brady yang bisa 30-40 kali. Dan mungkin ya satu game paling banyak mungkin ya 25 udah bagus lah, udah banyak. Mungkin dia akan seperti game-game ini sih, game yang lawan Miami Dolphins ini terutama. Jadi dia mungkin nggak akan banyak lempar, maybe 22-25 kali pass attempts, tapi akan lebih banyak mereka bakal utilize running game. Jadi buat yang kalau misalkan yang main fantasy ini, coba ambil kesempatan buat ambil running back-nya Patriots. Oh, kenapa? Saran gue aja. Karena dengan adanya Cam Newton ini Belichick bakal lebih banyak utilize running game. Terutama sejak 2018 kemarin mereka udah mulai banyak kurangin workload-nya dari Brady. Jadi dia nggak banyak lempar sebanyak ya sebelum-sebelumnya, tapi lebih banyak mereka percaya sama running game-nya mereka. Oke. Nah, kalau menurut tuh dari defense nih gimana defense? Defense kan Patriots banyak banget hilangnya kan. Kayak Kyle Van Noy pergi, Lando Roberts pergi juga, Dante Dolphins gitu. Ke Dolphins lagi. Nah, Dante Hightower opt out, Patrick Chung opt out. Nah, tapi apakah bakal ngaruh ke performa defense-nya Patriots yang musim kemarin gila banget itu?
Well, ngaruh atau enggak sih sebenarnya so far kalau di week 1 sih nggak terlalu berpengaruh ya. Cuman memang dengan absennya Dante Hightower, Patrick Chung sama hilangnya Calvano ke Dolphins emang mengganggu front seven. Sebenarnya mengganggu front seven dari Patriots itu sendiri. Jadi kayak dengan missingnya nama-nama besar itu front seven-nya Patriots tuh ya kayak biasa aja gitu intinya. Sedangkan kalau di defensive back ya itu one of the best di NFL lah. Ada Stephon Gilmore, McCarthy Brothers itu udah one of the best. Jadi ya gua rasa mungkin untuk producing stats kayak sacks itu mungkin bakal menurun. Cuman kalau kayak defending pass coverage yang pokoknya yang tugasnya defensive back itu sih mungkin akan slightly improve karena workload-nya di front seven tuh nggak akan sebanyak seperti tahun lalu. Oke. Nah, ini berbeda mungkin masih rejoin. Cuman terakhir dari lu semua nih ya, apalagi kan buat para fans Patriots ya. Apakah Patriots masih bisa merajai AFC East atau ternyata sekarang it's Bills time gitu? Kalau Oka, short aja. Ini bakal jadi closer game dari biasanya sih. Karena kita tahu Tom Brady udah cabut ke Tampa Bay dan juga sekarang ini mungkin masa transisinya mereka dan Bills juga ini udah mulai menunjukkan ya taringnya ini sebagai tim contender. Tapi kalau misalkan gue lihat dari schedule-nya kemarin, mereka bisa ya gain few wins dan mungkin bisa sneak into wildcard playoff. Tapi pick gue kalau misalkan harus milih siapa yang menang divisi, gue tetap pilih Buffalo Bills. Oke. Nu gimana? Gue sama sih, gue bakal masih memilih Buffalo Bills karena memang ya hilangnya Tom Brady khususnya di AFC itu membuka jalan buat tim-tim lain untuk menguasai AFC khususnya di East juga dengan Josh Allen, dengan Sam Darnold sama mungkin nanti tua itu bakal membuka jalan untuk AFC East untuk menjadi juara. Tapi memang Bills sih bakal menjadi kontender utama. Cuman kalau misalnya nanti Cam Newton tampil sesuai ekspektasi banyak orang dan bisa membawa at least ke wildcard, I don't see why not gitu. Oke. Nah, next mungkin pada Loya masih rejoin, berarti kita langsung move on to the next match ya yang di hari Senin. Ini Falcons lawan Seahawks yang menang Seahawks 38-25. Tapi ini kalau gue lihat tim statsnya, ini sack allowed-nya ya sebenarnya sih ya kan Seahawks terkenal dengan OL yang sangat-sangat bapuk ya. kayak bantal gitu, sekali lewat udah lewat aja. Nah, cuman kemarin Seahawks ya allowed sack-nya 3. Falcons 2. Nah, tapi ini kalau gua cek lagi ternyata ini yang gue menariknya ini ya. Seahawks menang, tapi total yards-nya Atlanta jauh loh. Seahawks total yard 383 total yards. Falcons total yards-nya kemarin 506. Nah, ini passing yard kan? Total yard. Total. Ini sangat tapi cuman kalau di breakdown lagi memang passing yards ya Falcons 434 passing yards, Seahawks 299 karena ya memang Russell Wilson kan memang kalau passing yards nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Cuman ini kan memang rada aneh menang tapi total yards-nya lebih dikit gitu. Nah, terus ini kalau statsnya Seahawks, Russell Wilson efektif banget, efisien, 35 kali lempar, 31 complete, 322 passing yards, 4 touchdown, 0 interception. Rushingnya juga, tapi rushingnya nggak ada yang nembus 30 yards, malah leading rushingnya itu Russell Wilson, 29 rushing yards. Terus receivingnya DK Metcalf sama Tyler Lockett masing-masing 90 plus receiving yards. DK Metcalf 95 receiving yards plus 1 touchdown. Tyler Lockett 92 receiving yards. Chris Carson yang running back satunya Seahawks 2 receiving touchdown. Wow. Terus Greg Olsen tight end barunya Seahawks 1 receiving touchdown. Terus tapi Russell Wilson sekali fumble tapi fumble-nya nggak fumble loss ya.
Terus interception-nya 1 dibikin sama si Hawks. Jamal Adams. Nah, Jamal Adams yang kita prediksi bakal menurun, ternyata dia mainnya kemarin gila loh. Maaf ya. Ya kan, tapi baru awal. Nah, baru match 1. Iya. Nah, ini Jamal Adams 12 total tackle, 1 sack, 2 tackle for loss. Wow, gila Jamal Adams. Ngeri. Nah, terus ini Bobby Wagner 7 total tackle, 1 tackle for loss. Lalu di Falcons-nya ini Matt Ryan 54 kali lempar, buset Matt Ryan. 37 komplit, 450 passing yards, 2 touchdown, 1 interception. Todd Gurley yang kemarin debut di Falcons bikin 1 rushing touchdown, 54 rushing yards. Nah, ini aneh sebenarnya menurut gue ya. 3 receivernya Falcons 100 plus yard loh. Buset. Julio Jones 9 kali nangkap, 157 receiving yards tapi 0 touchdown. Seperti biasa Julio Jones emang ranking up-nya di receiving yards, touchdown-nya kecil ya. Calvin Ridley 130 receiving yards, 2 touchdown. Wow. Ini ada lagi wire ketiga namanya Russell Gage. 3 receiver udah 100 plus receiving yards, 9 kali nangkap lagi. Persis. Russell Gage 9 kali receiving nangkap bola, 114 receiving yards. Terus defense-nya bikin cuman 2 sack. Dion Jones 9 kali tackle. Terus juga kicker Korea Opa Yongho. Nah, bikin 2 field goal. Perfect 2 dari 2 field goal. Nah, Kak, ini Falcons kenapa ya? Kalau menurut lo? Kalau misalkan ditanya kenapa Falcons kalah, jawabannya hanya satu sih. Kalau misalkan gue lihat kemarin adalah mereka itu 0 for 4 di 4th down conversion. Aha. Jadi mereka sempat 4 kali nyoba untuk 4th down conversion. Jadi mereka 4th and short, 4th and medium mereka nyoba karena mungkin mereka merasa lagi momentumnya bagus nih, lagi sering-sering pass. Tapi tapi waktu third down mereka ya nyaris gitu. Terus habis itu mereka coba untuk 4th down dan 4-4-nya gagal. Jadi mereka kehilangan possession banyak banget dari situ. Dan ya si Hawks ya kayak lu tadi bilang, Russell Wilson emang efisien banget sih tadi. Dan juga perlu di-noting dikit bahwa si Hawks ini nggak seperti biasanya kayak musim-musim lalu di mana 35 play pertamanya mereka itu adalah 21 dari 35 play pertama mereka adalah passing play. Di mana ya itu nggak biasa karena Wilson lebih banyak suka hand off terus passing, hand off passing. Gitu. Iya, dan atau keluar pocket dan dia bawa sendiri. Dan ini ya mungkin kayak ada sedikit dorongan dari fans-fansnya Seahawks juga sih, dimana kalau mereka tuh pengen Wilson lebih banyak dikasih porsinya gitu sih, kayak let Wilson feed katanya, feed. Dan dari game ini sih kelihatan bahwa ya Seahawks mulai lebih percaya kepada Wilson lagi. Oke. No, gimana no? Kalau lu no nih Russell Wilson yang kalau kita lihat statsnya memang ya, itu memang statsnya Russell Wilson. Tapi menurut tuh apakah ini ya mungkin masih week 1 ya. Cuman ya kan kita kan prediksi kan gratis ya, berangan-angan gratis. Nah, tapi kalau menurut tuh apakah ini saatnya Russell Wilson buat mendapatkan MVP apa gimana menurut lo? Well, kalau ya dari efisiensi pass ratingnya sih harusnya dia bisa buat campaign lagi buat MVP musim ini. Cuman kan memang itu tergantung dari bagaimana dia nanti ke depannya. Ya, tahun lalu sih udah kita jelas lah dia memang menjadi campaign MVP contender. Cuman kan tahun ini kan situasinya berbeda dengan jadwalnya si Hawk pun mungkin bakal sedikit keteteran juga dengan dengan ketemu NFC West 2 kali, yang NFC West juga kan saingannya kan juga semakin bertambah lagi kan powernya dengan Cardinals, dengan Rams juga. Ya mungkin mungkin bisa MVP, cuman ya tergantung dari lawannya sama saingannya nanti sih. Oke. Nah, tapi kalau menurut tuh
kalau lihat dari receiving corps-nya Falcons yang tadi gue bilang 3 receiver 9 kali nangkep persis dan 100 plus receivingnya, menurut tuh nih apakah Falcons ada kemungkinan masuk playoff? Kalau dari masuk playoff ya dengan offense, kalau misalkan kita lihat offense doang sih ya memungkinkan untuk masuk playoffs. Mungkin kalau kita lihat lebih jauh lagi divisinya mungkin nggak akan semudah itu. Dan isu mereka tuh sebenarnya adalah di defense-nya mereka. Defense-nya mereka tuh sering banget ball. Mungkin karena beberapa musim lalu mereka sering cedera. Dan juga ya dari NFC South sendiri pun ini offense-nya udah ganas-ganas kan. Udah ketahuan ini yang jago-jago semua. Dan juga kalau gue lihat peluang Falcons untuk masuk playoff, gue rasa lebih kecil dibandingkan Patriots tadi untuk masuk playoff. Cuman there's always a chance kalau untuk Falcons. Asalkan ya mereka tetap stabil dengan offense dan defense-nya lebih improve lagi. Oke. Nah, terakhir kita bahasnya Falcons ya, karena nih memang aneh nih sebenarnya Falcons. Tapi kalau menurut apakah Falcons bisa mencuri berapa menang gitu? Prediksi deh berapa Falcons bisa nyuri berapa menang nih di NFC South yang loaded banget nih. Kalau berapa kalau menurut Nuno? Seharusnya sih bisa better ya dari tahun sebelumnya. Soalnya kan Matt Ryan juga terlihat impresif ya dengan passing akurasinya dia di week 1, terus dengan receiving-nya yang 3 yang terbagi itu satu set itu memang buat gue sih udah cukup ya untuk bisa setidaknya 10 win lah. 10 win ya. Kalau 10 win. Oh, oke. Iya, 10 win. Tapi memang tergantung dari tim NFC South yang lain gitu. Oke. Kalau berapa kali? Kalau ini kan tadi kan total win-nya ya Falcons ya. Kalau menurut tuh dari 6 match di NFC South Falcons bisa menang berapa kali? Gue mungkin bakal bisa ngeliat mereka menang 2 kali lawan Panthers dan mungkin bakal stall 1 dari 4 game lawan Buccaneers sama Saints sih. Jadi ya gue kira 50-50 split 3-3 ya. Oke, kalau gitu. Yeah. Oke, berarti itu buat bahas yang Seahawks lawan Falcons. Next kita ke match ini dia yang gue bilang bonus karena ini match yang hype-nya gede tapi ya walaupun gak disiarin tapi masih bisa nonton lah. Ini match-nya Buccaneers lawan Saints yang menang Saints 34-23 berarti Breeze versus Brady 1-0 buat Breeze. Stats-nya buat Saints Drew Brees 30 kali lempar, 18 komplit, 160 passing yards. Lumayan kecil ya. Bukan lumayan kecil, buat standar Drew Brees itu kecil ya. Nah, 160 passing yards, 2 touchdown. Terus Alvin Kamara walaupun cuma 12 kali rushing dan 16 rushing yards, tapi bikin 1 rushing touchdown. Dan Alvin Kamara kan kalau kita ketahui memang dia salah satu receiving running back terbaik ya. Dia 5 kali nangkep, 51 receiving yard, 1 touchdown. Cuman ini Michael Thomas yang katanya cedera. Iya dia cedera. 3 kali nangkep, 17 receiving yard. So, waduh. Nah, terus defense-nya bikin 2 interception sama bikin 1 2 3 kali sack dan 1 2 3 4 5 kali tackle for loss. Terus kalau di Buccaneers nih Tom Brady. Nah, ini 36 kali lempar, 23 complete pass. Terus 239 passing yards, 2 touchdown, 2 interception. Sayangnya 2 interception dan salah satunya pick six. Aduh. Berarti itu ibaratnya pick six-nya Tom Brady ibaratnya welcome to NFC South ya. Welcome to NFC South ya, buat welcomingnya ya. Nah, terus next stats-nya Ronald Jones 66 rushing yards. Fournette cuma 5 kali lari, 5 rushing yards saja.
Terus Chris Godwin 79 receiving yards, 6 kali nangkep. Ini Mike Evans cuman 1 kali nangkep, 2 receiving yards loh. Mungkin apa karena dipaksain cedera, kan dia kan katanya cedera ya, tapi dipaksain main. Iya, benar. Next, terus defense-nya cuman bikin 1 sack Jason Pierre-Paul sama 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 kali tackle for loss loh, lumayan banyak. Kickingnya nggak masuk 1, 2 kali nendang, 1 doang yang masuk. Terus kalau tim stats-nya ini beda-beda dikit. Buccaneers 310 total yards, Saints 271 total yards. Terus time possession-nya juga sebenarnya beda-beda dikit, tapi penaltinya lumayan banyak sih. Buccaneers bikin 9 kali penaltis, Saints bikin 6 kali penaltis. Nah, gimana Kak menurut lo debut Tom Brady pasca meninggalkan Patriots? As a whole nggak terlalu buruk, not too bad as offense-nya aja. Cuman yang disayangkan ya tadi yang lu sebut tadi ada 2 interception dari Brady. Dan ini mungkin sedikit fakta dikit, 2 interceptionnya itu dua-duanya berujung kepada touchdown. Nah, jadi itu menyumbang at least 12 poin buat New Orleans Saints, dan ya 2 dari extra point berarti 14. Dan itu ya interceptionnya itu dua-duanya tuh fatal banget sih. Jadi yang pertama tadi ada pick six, sama yang kedua ada interception ya di return sampai ke udah red zone, udah di bagian red zone. Berarti waktu tadi sekitar di bagian 2 yard lagi sebelum end zone lah, itu udah tipis banget. Jadi sefatal apa turnover dari Brady tadi, ya itu menyumbang 14 poin buat New Orleans Saints. Oke. Nah, terus kalau dari Saints, menurut lo nih Drew Brees dengan passing yards yang kecil banget buat standar Drew Brees, apalagi Michael Thomas yang cedera, apakah Saints akan kesulitan masuk playoff? Kesulitan sih enggak ya, maksudnya selain dengan Michael Thomas cedera pun masih ada Alvin Kamara yang bisa diandalin sama Drew Brees gitu loh. Dengan posisi dia sebagai receiving running back, ya kita tahu sendiri Alvin Kamara pun juga nyetel dengan skema itu. Jadi ya nggak maksudnya ya nggak mungkin juga sih nggak masuk playoff. Dan maksudnya receiving pun juga masih ada kayak Emmanuel Sanders yang bisa menjadi second receiver yang ya cukup reliable lah. Nggak masuk top wide receiver, cuma cukup reliable lah untuk menjadi sampingannya dari temannya quarterback ini. Jadi ya seharusnya masih bisa masuk contention playoff gitu. Oke. Nah, Kak, ini kalau misalnya Michael Thomas cederanya lumayan lama, gimana nih Saints? Drew Brees gimana? Apakah Drew Brees akan mulai percaya ke Emmanuel Sanders apa gimana nih? Kalau misalkan Michael Thomas cedera ya, berarti yang pertama nangis bukan Brees tapi para pemilik fantasi. Nah, itu gue. Nah, itu Nuat yang punya fantasy, Michael Thomas di fantasy. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat kalian nonton yang main fantasy, dengerin nonton podcastnya Zero Bus ya setiap hari Kamis. Zero Bus. Yoi. Nah, gimana Kak menurut lo? Tadi berarti Michael Thomas ya. Berarti Michael Thomas mungkin ya ada injury concern juga. Cuman ya kita juga harus give credit buat Buccaneers defense sih. Buccaneers defense itu benar-benar lock up running game dan passing game-nya dari Saints juga. Dan untuk injury concern sih yang gue dengar Michael Thomas mungkin masih day to day. Jadi masih menunggu kabar selanjutnya lagi. Ya cuman kalau misalkan cederanya nanti bakal lebih parah dari diagnosanya ya bakal harus mengganti dengan target lain yang paling awal ya Emmanuel Sanders tadi. Oke. Nah, kalau lu tapi kalau gue kan tadi suka lihat ini ya stats defense-nya Buccaneers ya. Kalau di sini kan stats-nya itu di Buccaneers si Devin White kan sempet Devin White ini bikin ini nih
duo linebacker-nya ini nih, duo linebacker Buccaneers nih. Lavonte David bikin 11 total tackle. Devin White juga 11 total tackle. Tapi Buccaneers kalah. Cuman menurut lu apakah duo linebacker Buccaneers ini harus diperhatikan musim ini apa gimana, Nu? Ya, so I guess my prediction was wrong ya di prediksi terakhir edisi linebacker kemarin. Gue kemarin kan milih Lavonte David yang bakal menurun ya. Tapi so far di week 1 ini sih he proved me wrong gitu. Iya, dengan duo dengan Devin White bisa mencetak 11 tackle. Harusnya sih dia bakal, maksudnya defensifnya bahkan nih untuk run stopping itu harusnya bisa lebih meningkat. Untuk run stopping. Buktinya sih yang di match kemarin ya, itu sih penglihatan gua di highlight, running game-nya si Saints sih emang nggak terlalu banyak jalan ya, makanya mereka ngandelin Alvin Kamara sebagai receiving back. Makanya stats-nya Alvin Kamara kecil. Iya. Gitu. Jadi cuma 16 rushing yards doang kok. Iya, makanya ini ya improvement lah buat di front seven-nya Buccaneers sih. Dan jangan lupa loh, itu di Buccaneers itu juga ada Ndam Kongsu, ada Vita Vea, ada Shaquille Barrett. Jadi ya defense yang harus diperhatiin kalau dari Buccaneers, bukan cuma Tom Brady dan juga Rob Gronkowski. Nah, iya. Ini kalau info dikit, Gronkowski kemarin main 2 kali nangkep 11 receiving yards tuh. Tapi emang gue setuju kalau Buccaneers tuh jangan terlalu terpaku sama Brady dan Gronk. Defense-nya lu harus lihatin, kemarin juga Jason Pierre-Paul kan bikin 1 sack. Nah, itu benar jadinya. Nah, terus terakhir nih buat Buccaneers, Kak. Kalau misalnya Mike Evans cedera, apakah Brady makin susah buat manfaatin weapon-nya? Mungkin apalagi sorry gue potong. Apalagi memang kebanyakan orang pada bilang kan Brady is a system quarterback kan. Nah, tapi kalau menurut gimana? Ya, kalau misalkan gue bilang Evans tadi mainnya jelek, sebenarnya ya juga give credit to Marshawn Lattimore sih yang cover dia tadi, man to man-nya juga bagus banget. Kalau misalkan dia cedera, ya pasti harus Tampa Bay harus coba cari target lain, yang pasti yang paling utama adalah Godwin kan. Dan juga ada receiver yang mungkin sedikit lupa lo sebutin ya, Scotty Miller. Itu jadi ya salah satu slot receiver-nya juga. Dan yang harus kita perhatiin sedikit adalah Patriots itu sering banget waktu masih ada Brady memanfaatkan adanya slot receiver. Yeah. Jadi dari zaman Wes Welker, terus habis itu Julian Edelman, ada Danny Amendola. Jadi mungkin kalau Godwin akan jadi wide receiver number one-nya kalau Evans cedera, sedangkan Scotty Miller ini bakal, ya kita mungkin melihatnya akan sedikit sneaky di musim ini sih, karena mungkin akan banyak dimanfaatin sama Brady. Oke. Nah, jadi prediksi kalian biar quick. Buat seri kedua Brady versus Brees siapa menang? Apakah tetap Brees atau Brady nyamain jadi 1-1? Buat lo sorry. No. Harusnya sih Brady bisa ya. Revenge lah, redemption. Bisa sih harusnya. Oke. Kalau menurut lo 1-1 lah. 1-1 ya. Kalau lo 1-1 atau 2-0? Gue juga sama 1-1. 1-1 ya. Oke. Dengan catatan ya offense-nya lebih stabil dibandingkan sekarang. Oke, berarti catatan itu ya. Oke. Nah, terakhir buat yang di match hari Senin ini pertandingan yang endingnya sangat-sangat kontroversial karena ini endingnya dibilang pemain ini melakukan acting sekelas Oscar. Jelasin. Dan kebetulan fansnya ada di sini. Ini Rams menang 20-17 lawan Cowboys. Yang statsnya gue baca sebentar dulu. Ini Jared Goff 31 kali lempar, 20 komplit, 275 passing yards, no touchdown tapi bikin 1 interception. Malcolm Brown kemarin yang lumayan ya, 79 rushing yards, 2 touchdown. Rookie-nya Cam Akers cuma 39 rushing yards. Kalau nangkepnya paling banyak Robert Woods 105 receiving yards. Interception-nya nggak ada.
Tapi defense-nya bikin 1, 2, 3 kali sack. Salah satunya Aaron Donald yang gue liat highlights-nya. Gila nih orang ya. Aaron Donald. The best defender in the league, don't lie. Zik aja. Zik digituin loh. Sampai mental. Zik aja dibanting. Kalau bisa dicolek aja. Langsung mental kali ya tuh Aaron Donald. Tonton ini. Gila nih. Aaron Donald. Ngeri banget. Terus defense-nya bikin 3 tackle for loss. Tapi ini kickernya baru sekarang ya, bukan ini Sam Sloman namanya ya. Dari 3 kali nendang 1 nggak masuk, berarti 2 yang masuk. Terus kalau Cowboys, Dak Prescott 39 kali lempar, 25 komplit, 266 passing-nya 1 touchdown. Zeke 96 rushing-nya 1 touchdown. Amari Cooper 10 kali nangkep, 81 receiving yards. Rookie-nya CD Lamb 59 receiving yards, 5 kali nangkep. Zeke juga bikin 1 receiving touchdown. Defense-nya Cowboys sempat nge-intercept 1 passing-nya Jared Goff. Defense-nya 1 kali sack aja. Ini ya gue juga baru nyadar ternyata kickernya Cowboys mantannya Rams ya, Greg Zuerlein. Greg Zuerlein 2 kali nendang tapi 1 yang gak masuk. Berarti 1 doang, 1 dari 2. Nah, silakan Noah klarifikasi Ramsey yang berujung OPI di detik-detik terakhir itu. Silakan klarifikasinya. Gimana Nuh? Sebagai fans Rams, silakan klarifikasi. Apalagi kalau yang nonton ini tahu-tahu ada fans Cowboys loh. Gimana Nuh? Silakan klarifikasinya. Ayo lo, gimana tuh? Sebenarnya sih simpel aja ya kalau masalah kalau kayak gitu ya. Is that call give advantage to your team? We loved it. Kalau misalnya call yang nggak ngasih advantage buat tim lu bakal nggak suka. Itu pasti, udah pasti itu. In this case, tim gue dapat advantage emang. Tapi emang, to be honest, gue emang nggak terlalu suka playing fake-nya Ramsey sebenarnya. Cuman it is what it is. Ramsey try everything to win gitu. Jadi ya udah mau gimana lagi. Jangan itu menguntungkan tim gue ya gue seneng. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Kak, gimana Kak kalau dari lo yang di luar buat fans yang kan yang bukan fans terus nonton Ramsey yang digini tuh gitu gimana menurut lo Kak? Gimana Kak? Ya kalau dari rules-nya sih ya itu udah sesuai rules sih karena nggak boleh pakai tangan buat misahin dari defensive player dan ya Ramsey juga did a great job dalam selling itu foul. Jadi supaya si refnya tuh yakin kalau itu beneran foul ya dia rada-rada acting sekelas Oscar kayak tadi lu bilang. Abisnya gue tadi pagi nonton komentator bilang gitu pas yang bahas review Rams Cowboys katanya Ramsey with Oscar acting quality bilang anjir. Dan gue lihat di OC juga banyak banget fans Cowboys yang emosi banget dengan pastinya call, dong. Kan. OPI. Iya, pastinya. Nah, OPI. Cuman Kak, tapi kalau dari lo nih Kak, Dak Prescott, weaponnya, Zeke, Amari, Lamb, Gallup, masih kalah juga gimana tuh? Satu juga mereka gagal memanfaatin peluang-peluang emas sih. Jadi gue baca sedikit third down conversion-nya itu adalah mereka 3 dari 12. Cuma 25%. 3 dari 12 jelek banget. Iya, jelek banget emang. Ya, dan mereka nyoba fourth down conversion 3 kesempatan cuma berhasil 1. 1 doang? Dan ya 1 doang. Dan lo mungkin yang nonton terutama lu dua dan juga penonton-penonton yang lain yang kemarin nonton, mereka waktu fourth quarter itu mereka sempat fourth and down, skor udah 17-20, mereka punya kesempatan untuk field goal, tapi mereka nggak ambil. Mereka iya. Ya kan? Jadi komplit ke CD Lamb tapi nggak cukup yardnya. Jadi salah satu masalahnya juga ada di play call sih. Di play call-nya juga kurang variatif dan nggak bisa manage waktu juga Mike McCarthy dan juga coaching staff-nya. Kalau untuk deck-nya sendiri sih gue lihat nggak terlalu buruk sih sebenarnya, cuman nggak terlalu impactful juga. Oke. No, tapi kalau ini kan tadi gue sempat baca berita juga Cowboys banyak kehilangan pemain ya. Iya betul. Nah, kayak contohnya Black Jarwin out for season.
Terus Leighton Van Der Esch IR 7-8 minggu. Nah, tapi menurut apakah Cowboys masih bisa masuk playoff? Dengan pelatih barunya loh, Mike McCarthy yang udah pernah bawa Packers juara loh. Bawa juara sih mungkin agak sedikit dipertanyakan ya sekarang. Apalagi kita udah lihat di match kemarin lah pas lawan Rams itu. OL sama defensif itu tuh memang nggak seperti apa yang kita lihat seperti tahun lalu. Banyak banget jebolnya. Apalagi ditambah dengan Blake Jarwin cedera, Leighton Van Der Esch. Jadi kayak ada something missing di front seven sama di bagian di offensive line-nya Cowboys. Makanya kemarin tuh banyak beberapa running game-nya Zeke itu tuh nggak lancar. Jadi jalan-jalan buat Zeke buat masuk ke ngelip di antara offensive line itu nggak kebuka seperti biasa. Itu gue ngeliat kemarin, jadi kayak ini kayaknya bakal struggle sih. Cowboys ini bakal sedikit struggle buat musim ini, terlepas dari memang OL-nya udah cukup bagus, tapi dengan siapa ini ya, Jalen yang di OL tuh Jalen atau Tyron sih? Tyron Smith. Tyron Smith. Jalen Smith itu the best OL. Iya. Kalau Tyron Smith juga kan cuma kalau nggak salah kemarin juga agak sedikit bermasalah juga dengan injury, jadi ya this season gonna be a struggle. Apalagi dengan Mike McCarthy ini permainannya jauh beda dengan permainan Jason Garrett. Kalau Jason Garrett tahun lalu atau mungkin yang selama ini kita tonton itu banyak banget depending sama play action, sedangkan kemarin hampir nggak ada play action. Sedangkan play action itu memang udah cukup terbukti membawa Dallas Cowboys itu permainannya efektif, dan I don't see any play action kemarin. Dikit banget. Paling cuma 1-2. Dan itu ya cukup sulit sih buat Cowboys buat kedepannya. Ya, gue berharap sih enggak ya. Soalnya Cowboys ini memang ya dengan personal receiving corps-nya yang oke, harusnya bisa sih di nomor 1 di NFC East harusnya ya. Oke. Nah, tapi kalau kalau gue nggak mau bahasnya ke Noah nih, gue maunya ke Oka nih Kak. Tapi kalau menurut tuh Rams apakah kembali ke playoff apa gimana? Dengan kemarin extend, gue nggak mau ke Noah, gue maunya ke Oka nih. Nah Kak, menurut tuh gimana Kak? Dengan kemarin tiba-tiba kata Ramsey, nih berarti Rams matiin ini cap space yang extend pemain banyak banget, Ramsey, Cooper Kupp di extend. Nah, menurut tuh gimana? Oh ya, by the way, Woods mau di extension juga loh. Tuh kan? Gila loh nih Rams. Nah, tapi gimana? Gue nggak bisa tahu cara mereka buat manfaatin cap space-nya itu. Jadi gimana caranya mereka extend Robert Woods gue nggak tahu. Kalau masuk playoff, tadi kita udah bilang juga kasusnya sama kayak Seattle Seahawks ya berarti. Jadi divisi mereka tuh sekarang luar biasa ketat. Terutama Cardinals yang tadi lo bilang menang, Seattle yang menang juga. Ya 49ers yang gak banyak berubah. Jadi untuk masuk playoff kemungkinannya ya sedikit sebenarnya it's probably ya mungkin, tapi bakal sangat berat juga, terutama dengan tim-timnya yang memang kelihatannya ini lagi in great shape semua. Oke. Nah gue sekarang ke Nuha. Gimana Cowboys? Gimana kalau Cowboys? Nih kalau FYI ini di NFC East satu-satunya tim yang unbeaten cuman tim yang gak punya nama tim loh. Gimana kalau untuk Cowboys? Well, harusnya sih dengan ya offense-nya yang dengan nama-nama yang cukup mentereng, dengan defense-nya yang masih oke. Dan memang sih kekurangan Cowboys itu ada di defensive back, di safety memang cukup kurang lah. Emang kemarin pun juga terlihat diobrak-abrik lah sama passing game-nya Rams itu bagian safety sama cornerback memang diobrak-abrik lah. Jadi harusnya sih dengan mereka fit the Zeke, ya harusnya bisa cukup lah membawa, nggak Zeke doang sih, ya dengan Michael Gallup, Amari Cooper, dengan CD Lamb. Ya ini sebenarnya baru week 1 ya. Kita jangan terlalu judge cepat-cepat juga baru. Tapi tadi kalau nggak salah ada yang share di OC line. Jadi kalau misalnya Cowboys di opening game-nya itu kalah, biasanya itu masuk playoff.
kalau misalnya di opening game-nya menang, biasanya malah nggak masuk playoff. Itu ada yang nge-stack tadi. Ya nggak tahu juga sih mereka bakal lolos playoff atau enggak. Cuman sih dengan Eagles-nya ya Carson Wentz yang kemarin sampai di stack-nya sampai tidur kayak gitu kan OL-nya bukan salah ya. Apalagi dengan Giants yang tadi kita lihat gamenya caur, offensive line-nya ya harusnya bisa sih. Off. Mungkin ini kali apa juara NFC atau peringkat 2 menurut lo? Harusnya peringkat 1 sih. Oh, peringkat 1. Dengan apa? NFC East. NFC East. Cowboys harusnya peringkat 1. Oke. Oke, kalau gitu. Nah, berarti itu pembahasan buat yang jangan match. Lupa juga loh dia. Ada pemain yang katanya dibilang sebagai kandidat comeback player of the year di Dallas Cowboys. Oh, siapa tuh? Ada Aldon Smith. Aldon Smith. Iya. Aldon Smith. FYI, Aldon Smith ini pass rusher-nya Cowboys. Dia itu pertama kali main setelah 5 tahun gak main loh. 5 tahun. Nah, itu dia. 5 tahun loh. Aldon Smith nih kalau FYI, wah gila, Aldon Smith juga mainnya lumayan loh. 11 kali tackle, 1 sack, 1 tackle for loss. Wow, gila loh Aldon Smith. Iya banyak, lumayan. Lumayan loh Aldon Smith kemarin. Berarti kita lihat nih apakah Aldon Smith bisa mencuri comeback player of the year dari kandidat terkuatnya ada 3 ya. Ada Cam Newton, Ben Roethlisberger, sama Alex Smith kalau Alex Smith main ya. Kita lihat Aldon Smith. Jadi itu pembahasan buat yang match hari Senin kemarin. Kita bakal lanjut pembahasan hari Selasa, tapi kita nonton dulu pariwara berikut ini ya. Ya, balik lagi di Zero Knowledge Podcast. Di sesi terakhir kita membahas review setiap minggu, setiap hari Rabu ya, jangan lupa setiap malam atau setiap sore aja deh jam 5 biar enak ya. Nah, biar sambil kalian pulang sambil dengerin ini dong podcast ya enggak? Karena podcast memang era terbaru sekarang. Di 2020 apalagi lagi pandemi. Yoi. Nah, ini kita bahas match kemarin hari Selasa. Ada 2 match karena spesial kick off. Ini yang pertama, ada yang jelas senang kelihatannya. Let's go. Ada yang Steelers senang. Ngalahin Giants 26-16 walaupun tadi pertamanya gue bingung nih kenapa Steelers mainnya gini banget. Kok Giants mimpin? Ternyata bisa membalikkan keadaan dan mempertahankan keunggulan. Nah, ini kalau di statsnya Ben Roethlisberger yang balik lagi setelah cedera out for season ya. Yang cedera menurut gue agak mirip cedera pitcher MLB yang agak parah sih itu. Itu kemarin Ben 32 kali lempar, 21 complete, 229 passing yards, 3 touchdown. Rushingnya ini James Conner yang ya gue sering bilang di open chat, James Conner sekali tackle 4 kali langsung 4 minggu cedera. Ya iya, tadi dia sekali tackle cuma 6 kali rushing, 9 rushing yards. Yang bagus ini running back keduanya Benny Snell 19 kali rushing, 113 rushing yards. Terus Big Ben, nah ntar gue mau kasih efek yang lucu di match tadi kemarin pagi. Big Ben kan 9 rushing yards. Terus Juju 69 receiving yards, 2 touchdown untungnya. Terus defense-nya bikin 2 interception. Dan ini defense-nya yang interception juga bukan cornerback. Ternyata yang interception ini defensive line sama linebacker Cameron Hayward sama TJ Watt. Terus defense-nya bikin 1, 2, 3 kali sack. Dan 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 tackle for loss. Wow, gila. 11 tackle for loss. Gue aja nonton emang seneng karena run defense-nya gokil banget tuh Steelers. Karena kemarin itu Saquon Barkley cuma 6 rushing yards loh. Gila emang nih run defense Steelers. Demen gue liatnya. Itu rushing apaan itu? Nah, dan gue kasih tahu ini Saquon Barkley 6 rushing yards kalah sama Big Ben yang tadi 9 rushing yards loh. Saquon loh. What? Ganti nama deh. Wah, gila. Nah, Daniel Jones 41 kali lempar, 26 complete, 279 passing yards, 2 touchdown, 2 interception.
Dan Daniel Jones juga yang mimpin rushing-nya 22 rushing yards. Terus nah ini yang bagus, Darius Slayton 102 receiving yards, 2 touchdown. Saquon Barkley 6 kali nangkep 60 receiving yards. Terus defense-nya bikin 2 kali sack sama 1-3-4-5 tackle for loss. Sama kalau tim stats-nya rushing yards Steelers jauh karena Saquon cuma 6 rushing yards doang. Terus ini sisanya ya agak-agak mirip sih karena memang tadi pertandingannya agak-agak ya menurut gue sih ya, juga jujur sebagai fans Steelers agak-agak membosankan ya. Karena ya selain gak ada penonton ya gak ada yang terlalu gak ada yang tumpang tindih, agak-agak stabil gitu. Nah, apa yang mau ditanya ke gue? Karena kan gue fans Steelers. Tanya aja. Gimana reaksi lo ngeliat Ben Roethlisberger nih? Gue 3 touchdown. Iya. Gue gini loh, gue jujur lihat Big Ben masih grogi, Pak. Karena gini. Karena dia baru main lagi sejak week 2 kemarin lawan Seahawks cedera kan. Gue ngelihat dia walaupun ngasih 2 touchdown ke Juju, tapi dia bingung. Mau tau gak kenapa bingung? Karena gini. Dia weaponnya nambah. Kemarin ada rookie Chase Claypool yang pas itu catch-nya tuh wah gila, catch-nya gue kaget gila. Iya benar. Catch-nya gila sih itu, yang toe tap catch. Terus juga sekarang tuh yang gue kaget ternyata gue baca di depth chart itu WR2-nya bukan James Washington, ternyata itu Diontae Johnson. Dan kemarin Diontae Johnson yang kemarin bikin 57 receiving yards gak bikin touchdown. James Washington yang gue kira bakal jadi WR2 ternyata jadi WR3 sekarang. 34 receiving yards dan bikin 1 touchdown. Nah, ini sebenarnya Big Ben masih bingung karena gini loh. Juju ini menurut gue mainnya masih belum terlihat sebagai anak sangar gitu, anak bengal gitu, anak yang ya masih bad boy, masih good guy gitu. Sih dia. Iya, kalau lihat kan selebrasi tadi kan masih enggak kayak siapa? Enggak kayak siapa tuh yang dulu? Antonio. Banderas. Gue tanya Banderas. Nah, cuman gue masih kalau misalnya gue disuruh tanya yang lebih menjauh ya, apakah Juju bakal ditanam sama Steelers? Kalaupun iya, menurut gue kontraknya bakal nggak terlalu gede sih. Juju harus ngikut, nggak bisa ngedemand kontrak tinggi karena memang permainan sama statsnya kurang dibanding sama yang WR kayak DeAndre Hopkins, Julio, Michael Thomas gitu nggak bisa. Kalaupun Juju mau lanjut ya harus nikmatin kontrak yang nggak terlalu tinggi karena tahun depan bakal bayar TJ Watt gitu. Nah, kalau terakhir ya, Big Ben gini, gue khawatir sama ini sih OL-nya karena gini. Kemarin itu OL-nya bagian kanan di guard sama tackle-nya itu cedera 2 orang. Nah, ini gue khawatir di week 2 lawan Broncos strong side-nya Big Ben bakal kena nih. Jadi walaupun kemarin gue lihat Big Ben sempat agak pincang habis di tackle tapi masih bisa sih. Nah, Big Ben walaupun cedera masih bisa main gitu. Nah, terus gue mau nanya ini nih ke Nuhano. Lu lihat Daniel Jones gimana tuh kemarin? Apakah berubah banget karena sorry. Karena offensive coordinator gue baru inget, ternyata offensive coordinator itu Jason Garrett, mantan head coachnya Cowboys. Nah, tapi lu lihat Daniel Jones gimana? Apakah big improvement apa gimana? Nah, itu kan si Clapper itu tuh gimana kamu? Well, first and foremost gue lihat di match tadi itu I love the composure of Daniel Jones. Dia tuh pas dia mau ngelempar bola itu tenang banget, benar-benar improve banget daripada tahun lalu. Dia tuh ngebaca defense-nya bagus. Dia tuh benar-benar stay calm when he want to throw the ball. Even itu ada pressure yang datang ke dia sampai pressure-nya hampir mau sack ke dia. Dia tuh masih bisa lempar bola dengan presisi. Ya emang benar-benar big improvement, apalagi dengan datangnya Jason Garrett. Jujur sebenarnya gue suka sih dengan metodenya skema offense-nya Jason Garrett yang di Cowboys dengan dia benar-benar bermain dengan passing play, dan passing play-nya dia di Cowboys sebagai head coach dibawa ke Giants. Dan kemarin pun memang belum terlalu banyak memang, tapi memang sudah cukup banyak play action yang dimainkan oleh Jason Garrett buat Daniel Jones, dan gue suka sebenarnya.
apalagi emang dengan OL yang kau post di bagian kanan khususnya ya. Kalau kiri sih memang udah terproteksi dengan cukup baik, cuman di sebelah kanan memang agak kropos. Ya, tapi so far sih ngeliat Daniel Jones bermain dengan tenang, sekomposer itu dengan badan yang udah semakin bulky dan dengan ya balance-nya semakin baik. Gue seneng sih ngeliatnya. Oke. Kak, tapi dari lu lihat kemarin itu cara ngalahin Giants kelihatan nggak dengan stop Saquon Barkley? Pasti salah satunya adalah stop Saquon Barkley. Salah satunya. Iya, dan juga ya nggak ngebantu juga kalau karena online-nya itu kemarin ya kayak Nuha bilang tadi bapuk banget. Tapi ya salah satu lagi gue juga bikin mau kredit juga nih buat tim lu nih, Steelers defense. It's a legit defense, man. It's a legit defense. Dan di bagian kanan itu tadi yang Nuha bilang kropos banget itu adalah areanya TJ Watt kan. Areanya TJ Watt sama areanya Cam Hayward. Jadi ya kayak masalah gua sama masalah Giants itu sama sebenarnya, Texans dan juga Giants. Mereka punya kekurangannya di bagian kanan justru. Kirinya sebenarnya nggak terlalu masalah. Cuman bagian kanan ini yang gampang banget untuk didominasi sama main defense yang elite kayak gitu. Oke. Nah, cuman gini ya, terakhir dari gue ya. Sebelum kita moving ke match terakhir, gue kemarin itu nonton TJ Watt dikantongin. Karena kalau nggak salah kan right tackle ini ya, rookie-nya Andrew Thomas ya kalau nggak salah ya. Iya, left tackle. Left tackle apa right tackle ya Andrew Thomas ya? Kalau nggak salah left tackle. Left ya? Oh, kemarin ada right tackle-nya. Dia tuh, menurut gue dia jagain TJ Watt bagus banget. Bahkan, karena TJ Watt-nya ditahan terus, gue nonton itu rookie-nya, ada nama rookie-nya Alex Highsmith kalau nggak salah ya, nomor 56 atau nomor berapa gitu. Dia sering main jadinya, nge-pass rush gitu, gantiin TJ Watt. Makanya gue kemarin itu merhatiin, TJ Watt jadi karena dikantongin sama right tackle Giants, dia kayak mainnya zone. Makanya kemarin TJ Watt bikin 1 interception. Itu. Iya. Makanya gue kaget, TJ Watt kemana? Kok nggak kelihatan? Data benar-benar dikantongin. Jadinya jadi kayak orang tuh terlalu offensive lawan tuh terlalu fokus sama TJ Watt, sedangkan defensif yang lain tuh kosong. Nah, makanya kemarin Bud Dupree gila-gilaan. Itu. Kemarin juga Bud Dupree karena pressure dia yang bikin interception yang lemparannya Elias banget ya. Very Elias interception banget ya. Terus ditangkap sama Cam Hayward. Jadi kalau dari gue seneng lihat run defense-nya, tapi masih kurang suka sama pass defense-nya karena kecolongan banget Steelers kalau misalnya udah short atau medium pass dari lawan suka kecolongan. Apalagi kan kemarin touchdown-nya gitu, medium pass ke Darius Slayton kan. Nah itu gue masih kurang suka lihat pas defense aja. Teman gue masih optimis, mungkin ya nyuri menang 4 menang lah mungkin dari AFC North. Kita lihat aja ntar. Nah, terakhir ini match yang sangat-sangat alot menurut gue nih. Apalagi nih kickernya yang kedatangan kicker legend saudara. Ini miss 4 kali nendang loh. Gila apa ya. Tapi kan cuman kan emang karena dia katanya ini ya cedera ya. Ada history cedera hip ya. Nah ini flexibility-nya terganggu betul. Iya ini tapi untungnya menang. Ternyata dia 4 kali miss nendang. Dia jadi hero-nya. Jadi from zero to hero gitu. Ini Stephen Gostkowski yang menang game winning field goal-nya Titans. Menang Titans 16-14 lawan Broncos. Kalau dari stats-nya nih Tannehill 43 kali lempar, 29 komplit, 249 passing yards, 2 touchdown. Derrick Henry. Wow, gila Derrick Henry. 31 kali lari loh, 31 kali. 116 rushing yards. Terus kemarin yang nangkap itu yang bagus Corey Davis. Kalau nggak salah dia dulu 5 overall pick di 2017. Fifth overall pick di 2017 NFL Draft. Fun fact dikit. Itu fifth overall pick dari yang dipick sama Titans itu awalnya adalah dari timnya Nuha. Oh iya, Rams. Yang buat trade-nya Jared Goff. Oh, iya, ini fact yang sangat bagus ya.
Nah, dari 2017 gak punya first round pick sampai sekarang. Nah, sedih saya. Ini Corey Davis 101 receiving yards, 7 kali nangkep. Terus yang nangkep touchdownnya justru tight end ya, Jono Smith sama Pruitt, namanya siapa nih? Pruitt. Nah, terus defense-nya bikin 2 force fumble sama ini Jadavion Clowney kemarin debut langsung bikin 1 sack loh. Mantep ya Jadavion Clowney. Dan kalau ini sama kickingnya sih, aduh Gostkowski parah banget ya. 3 field goal, 1 extra point gak masuk loh. Caur banget. Iya, parah. Nah, kalau Broncos ini Drew Lock 33 kali lempar, 22 komplit, 216 receive passingnya 1 touchdown. Kemarin ini Lindsay sayang sekali out game. Dia 24 rushing yards, 7 kali lari. Melvin Gordon lumayan debutnya bikin 1 rushing touchdown. Terus kalau nangkepnya kemarin sayang sekali juga Courtland Sutton inactive ya. Yang main rookie-nya Jerry Jeudy 4 kali nangkep, 56 receiving yards. Tapi yang bikin touchdown ini tight end-nya Noah Fant 5 kali nangkep, 81 receiving yards, 1 touchdown. Drew Lock 2 kali fumble tapi gak ada yang lost. Melvin Gordon yang 1 kali fumble lost. Terus defense-nya bikin 1 kali sack sama gak ada field goal. Dan kalau di tim stats-nya ini third down efisiensinya Broncos 33% loh. Aduh. Nah. Kak, gimana Kak kalau mau tuh? Ini kenapa ini Gostkowski udah caur 4 kali gak masuk tapi bisa menang loh? Ya itu sih emang salah satu ya what's beautiful about football ya. Jadi bisa aja lo 0 for 4 di field goal tapi tiba-tiba jadi hero karena lo masukin game winning field goal. Iya. Dan sedikit lagi fun fact about Titans, musim lalu mereka adalah field goal unit terburuk di NFL. Betul. Jadi satu mungkin ada pengaruh juga di situ untuk Gostkowski. Kedua yang tadi lu bilang tadi ada injury juga, dan itu bisa injury-nya itu injury yang krusial juga di bagian hip ya, berarti paha. Dan itu ya mungkin pengaruh juga sama gaya nendangnya dia, jadi mungkin nggak enak. Dan ini sebenarnya untuk game ini lebih kepada defense-nya yang show up semua sih dua-duanya. Terutama kalau dari Broncos tuh ada Alexander Johnson ya. Alexander Johnson ini harus keep watch him play. Dia linebacker-nya Broncos dan kemarin mainnya bagus banget. Kalau Titans ya tadi lu bilang Jadavion Clowney. Terus habis itu ada Kevin Byard. Terus ya walaupun Titans kehilangan beberapa pemain inti di defense yang musim lalu bersinar kayak Logan Ryan, kayak ada Wesley Woodyard, tapi mereka masih tetap as strong as ever sih ini. Strong as ever, dan ya it shows in match tadi. Oke. Nah, tapi walaupun Broncos kalah, apakah dengan offense yang termuda di NFL ini bakal ini nyuri spot di playoff apa gimana? Di AFC West? Well, kalau dari Drew Lock sendiri, gue ngelihat Drew Lock kemarin itu di match itu dia cukup composure ya, maksudnya dia bisa melawan pressure yang datang dari dia. Beberapa pas sih memang ada beberapa yang incomplete dan lemparnya kejauhan. Itu karena memang ya mungkin baru season awal ya, jadi masih belum terbiasa dengan ngelihat skema offense, skema defense-nya. Tapi so far sih ngelihat performa Drew Lock buat gue sih acceptable dan memuaskan sebagai franchise quarterback Broncos ya. Dan juga gue mau ngasih sedikit kredit buat Jerry Jeudy, dan dia tuh rilis larinya tuh benar-benar asik banget dilihat. Kalau misalnya dia mau rilis lari terus habis itu dapetin bola, cara dia untuk melepaskan kakinya itu benar-benar enak banget dilihatnya. Jadi nggak heran sih kenapa dia jadi high value, dia dapat high value di rookie class tahun ini kayak gitu. Dan tapi ini yang gue menjadi agak sedikit concern nih di match ke depan, di week kedua ini lawan Steelers. Ini gimana nanti OL ini menahan serangan-serangan gempuran dari front seven Steelers, dan gue rasa sih harusnya bisa ya.
Tapi menurut gue sih masih ada sedikit kelemahan Broncos tuh di left tackle-nya. Garrett Bowles tuh nggak terlalu bisa untuk perform seperti apa yang diharapkan ketika dia di draft tahun 2017 sih. Gitu. Oke. Nah, terakhir dari Oka, Kak, Gostkowski di-cut aja apa nggak, gimana? Maksudnya Stephen Gostkowski, menurut lo gimana, Kak? Apakah di-cut aja apa gimana? Oh, mungkin ini ya. Ke Nuha dulu, Nuh. Menurut lo gimana, Nuh? Stephen Gostkowski di-cut aja apa gimana? Ya, harusnya masih bisa dikasih chance lah. Maksudnya dengan ya Gostkowski itu punya cedera dan ya harusnya sih masih bisa untuk dipakai at least dievaluasi sampai 4 match. Kalau memang nanti bakal lebih banyak lagi miss field goal-nya kayak yang udah terlihat kemarin. Ya goodbye sih kalau menurut gue. Goodbye ya. Kak. Oh, Kak. Gimana, Kak? Gostkowski cut aja apa gimana? Gue nggak akan langsung milih untuk cut kalau gue sebagai GM sih. Gue akan tetap pertahanin dia at least untuk 2-3 game. Kalau misalkan performanya ya masih kayak gini, masih sering miss field goal yang sebenarnya harusnya make the ball, ya harus di-cut memang. Oke. Karena memang kicker memang pekerjaan yang ini ya berat ya di NFL ya. Kalau nggak masuk cut udah kelar deh. Iya, complicated banget loh itu. Jadi sekali gagal lu bisa kena marah semua entire fanbase. Iya sih, benar. Apalagi kayak yang double doing itu. Aduh, diinget-inget lagi. Double doing. Maaf ya fans Bears, maaf ya. Nah, jadi udah itu review di week 1. Thank you banget Nuha udah join. Yo, thank you. Thank you banget Oka udah join. Sama satu lagi tadi Bro Fadiloyo tiba-tiba out karena memang ada technical issue efek dari pandemi ini ya, maaf ya. maaf sorry. Jadi thank you banget yang udah nonton di maaf teman-teman. Ya, thank you banget yang udah nonton di YouTube, jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar langsung update sama NFL di Indonesia. Yang dengerin di Spotify jangan lupa tetap keep up to date sama Spotify kita, podcast kita. Dan satu lagi pesan dari kita, kalau mau nonton NFL pastinya di Mola TV aja, sama di NFL Game Pass. Oke, jadi thank you banget udah nonton, thank you banget udah dengerin. Stay tune di week 2 review minggu depan ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.